Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Dr. Lia Rahmawati, SEMFK, di pertemuan keempat untuk mata kuliah Manajemen Audit. Di pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang kertas kerja audit dan program kerja audit. Kemarin di bab 1 kita mempelajari tentang konsep dasar audit. Kemudian di bab 2 itu kita mempelajari tentang langkah-langkah audit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kertas kerja audit? Jadi di bab 3 ini kita mempelajari kertas kerja audit. Nah, kertas kerja audit merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit. Jadi, pihak pertama adalah auditor, pihak kedua adalah entitas yang diaudit. Ketika pihak pertama mengaudit, pada pihak kedua pastinya akan membutuhkan bukti-bukti atau catatan-catatan yang berkaitan dengan tugas audit tersebut. Misalnya, pihak ketiga meminta kepada pihak pertama untuk mengaudit diri pada laporan keuangannya. Maka, si auditor meminta kepada pihak kedua untuk mempersiapkan bukti-bukti transaksi keuangan beserta laporannya. Kemudian kertas kerja audit harus mencerminkan langkah-langkah audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Jadi, kertas kerja audit ini dibuat secara sistematis yang menggambarkan dari langkah-langkah audit yang akan diterapkan pada proses pengauditan. Manfaat kertas kerja audit. Yang pertama yaitu merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Jadi, tim auditor itu pastinya karena satu tim ya, pekerjaannya dibagi. Ya, dibagi, kemudian sesuai dengan pembagian job desk-nya di awal. Nah, sehingga dengan adanya kertas kerja audit ini lebih memudahkan dalam mereview dan mengawasi dari pelaksanaan dari auditor tersebut, dari proses pengauditan oleh auditor tersebut. Yang ketiga, merupakan alat pembuktian dari hasil laporan audit. Jadi di laporan hasil audit itu pastinya sebelum memberikan pendapat bagi auditor ada review, ya, ada review dan laporan hasil auditnya, dan ini bagian dari bukti yang harus disajikan. Yang keempat, menyajikan data untuk keperluan referensi, dan yang kelima merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Syarat-syarat penyusunan kertas kerja audit yang pertama yaitu lengkap, kedua bebas dari kesalahan, ketiga didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional, keempat sistematis, bersih, mudah dipahami, dan diatur dengan rapi. Yang kelima memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit, dan yang terakhir mempunyai tujuan yang jelas. Jadi pastinya kertas kerja audit karena merupakan bukti pendukung dari proses pelaksanaannya audit, maka dia harus lengkap, kemudian harus valid datanya atau bebas dari kesalahan, kemudian dari fakta yang ada, kemudian sistematis, artinya diperhatikan keterkaitan antar bukti satu dengan yang lainnya, kemudian dikaitkan dengan laporan-laporannya, kemudian relevan dan sesuai dengan tujuan audit yang sudah ditetapkan. Kemudian sedapat mungkin menghindari pekerjaan menyalin ulang, jadi tidak ada pencatatan yang dilakukan secara ganda. Kemudian dalam setiap kertas kerja mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau catatan dari reviewer. Jadi setiap kertas kerja pastinya ada hasil pengamatan dari
satu tim auditor tadi. Ini bentuk kertas kerja audit. Bentuk kertas kerjanya di sampul ditulis KKA atau kertas kerja audit, kemudian nama objek audit, nama perusahaannya, kemudian program atau aktivitas yang diaudit atas dasar permintaan dari pihak ketiga, kemudian periode audit. Nah, halaman pertama KKA atau kertas kerja audit adalah daftar isi dari KKA tersebut. Kemudian halaman berikutnya adalah ada daftar simbol audit atau tick mark, kemudian ada tembusan surat tugas, kemudian program kerja audit, dan kelompok-kelompok kertas kerja audit. Nah, isi dan pengelompokan kertas kerja audit. Yang pertama, mengikuti dari langkah-langkah tahap audit, ada yang pertama yaitu kelompok audit pendahuluan, di mana di kelompok audit pendahuluan dibagi dua, yaitu kelompok satu yaitu tentang program kerja audit pendahuluan, dan subkelompok dua hasil audit pendahuluan, di mana hasil audit pendahuluan ini berisi tentang informasi umum tentang program atau aktivitas yang diaudit, kemudian penelaahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan ini dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku di umum, kemudian ikhtisar hasil audit pendahuluan. Kelompok dua yaitu review dan pengujian pengendalian manajemen, di mana dari review pengendalian ini dibagi menjadi dua subkelompok. Yang pertama yaitu program kerja audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen yang termasuk dalam ECQ yang digunakan. Subkelompok dua yaitu hasil audit pendahuluan, di mana di sini meliputi yang pertama penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program yang diaudit. Yang kedua yaitu ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Kemudian kelompok tiga yaitu audit lanjutan. Di sini dibagi menjadi dua subkelompok, yaitu yang pertama program kerja audit lanjutan, yang kedua hasil audit lanjutan. Di mana hasil audit lanjutan ini terdiri dari pengembangan temuan. Jadi kembali lagi di situ ada kriteria dibandingkan dengan BAAP, atau kebijakan yang berlaku di perusahaan dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku di umum, kemudian penyebabnya apa, akibatnya apa, sehingga menjadi temuan dari auditor dan dampaknya apa. Nah, itu kembali ke kerangka kerja manajemen audit. Kemudian dibuat daftar temuan dan rekomendasi. Kelompok 4 yaitu laporan hasil audit yang meliputi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Nanti untuk contoh bentuk laporan audit manajemen kita bahas di pertemuan ke-6. Jadi nanti ada contoh kasusnya, kemudian nanti saya berikan contoh dari laporan hasil audit. Nah, ini adalah susunan kertas kerja, ada temuan-temuan kriteria, ya, jadi kriteria yang berlaku di perusahaan atau kebijakan yang berlaku di perusahaan itu dibandingkan dengan kebijakan yang berlaku di umum. Kemudian diperbandingkan, kemudian apabila ada penyimpangan, maka dicari penyebabnya apa, kemudian akibatnya apa, sehingga memunculkan pendapat dari auditor yang merupakan kesimpulan dari hasil audit itu. Itu aja dari saya, dipelajari lagi di modul untuk kertas kerja audit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.